Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotul Aini. Dan saya Safwan Adi. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mendiskusikan 5 topik sains data. Di antaranya ialah paradoks akurasi, confusion matrix pada multiclass, kurva erosi, optimizing hyperparameter, dan teknik imputasi. Baik, di sini kita akan menggunakan model dari Gemini untuk memberikan soal-soal dan nantinya akan kami jawab. Baik. Baik, mungkin bisa langsung dimulai. Dalam konteks klasifikasi penyakit langka yang hanya terjadi pada 0,1% populasi, sebuah model memprediksi semua pasien sebagai sehat dan menghasilkan akurasi 99,9%. Mengapa fenomena akurasi paradoks ini berbahaya? Oke, di sini modelnya itu memprediksi semua pasien sebagai sehat dan akurasinya itu 99,9%. Nah, ini tuh bisa menjadi akurasi paradoks karena akurasi yang tinggi itu tidak mencerminkan kegagalan model. Karena akurasi yang tinggi itu tidak mencerminkan kegagalan model dalam mendeteksi kelas minoritas yang krusial. Seharusnya jawaban itu yang B. Nah, akurasi di sini itu cuma rasio prediksi benar dibandingkan total. Jadinya kalau kita punya dataset yang tidak seimbang, misal pada suatu kelas itu datasetnya lebih banyak daripada kelas lain, nanti model itu bisa cuma memprediksi kelas mayoritas yang nantinya akan terlihat sangat akurat. Padahal itu tuh di kelas-kelas minoritasnya itu gagal terdeteksi. Gitu. Nomor 2, manakah dari matriks berikut yang paling tepat untuk digunakan untuk menghindari jebakan akurasi paradoks pada deteksi transaksi penipuan? Yang pertama ada F1 score, lalu ada R square, jumlah total prediksi benar, dan mean square error. Kalau misal buat penipuan ya berarti itu kan pasti kelasnya imbalance juga ya. Berarti kita tuh nggak bisa ngandelin akurasi doang. Kalau misalnya kita lihat di pilihannya, itu pilihan R square kayaknya nggak tepat juga karena itu nggak menggambarkan dengan baik ya. Buat mean square error juga enggak karena kalau klasifikasi itu kita nggak bisa nyamain loss-nya sama loss yang dipakai buat regresi. Lalu jumlah total prediksi benar itu belum tentu juga. Kemungkinan jawabannya yang F1 score yang A. Ya, karena F1 score ini menggabungkan precision dan recall, jadi memberikan gambaran yang lebih seimbang pada dataset dengan ketidakseimbangan kelas yang ekstrim. Jadi ini teknik yang paling cocok untuk kasus fraud detection yang dimana kelasnya itu imbalance. Next. Oke, misalnya studi kasus, Anda membangun model filter spam. Dari 1000 email, cuma ada 10 yang merupakan spam. Jika model Anda memprediksi semuanya sebagai bukan spam, berapakah nilai recall untuk kelas spam? Oke, di sini karena cuma 10 yang nilainya itu spam, kalau memprediksi semuanya itu sebagai bukan spam, nilai recall itu diambil dengan bentar. Oke, untuk recall sendiri itu rumusnya true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Karena model ini digunakan untuk mendeteksi model filter spam yang dimana kondisi positifnya adalah model tersebut bisa mendeteksi email-email spam. Karena ini cuma ada 10 kondisi positifnya, meanwhile keseluruhan modelnya itu memprediksi semuanya sebagai bukan spam. Nilai recall-nya ini berarti kan diambil dari false negatif. Yang dimana false negatif itu
ketika model salah memprediksi. Nah, seharusnya nilainya itu adalah ada beberapa nilai yang spam tapi dianggap sebagai bukan spam. Untuk nilai recall-nya sendiri itu seharusnya mungkin Jawabannya kemungkinan besar ya, karena recall itu true positif dibagi true positif ditambah false negatif. True positifnya ini karena modelnya jawab semuanya itu bukan spam, berarti harusnya true positifnya 0, sehingga jawabannya kemungkinan besar yang 0 ya, yang C. Oke. Next, apa yang dimaksud dengan majority class classifier dalam diskusi mengenai akurasi paradoks? A. Model yang hanya memprediksi label yang paling sering muncul dalam dataset. B. Model yang memiliki akurasi di atas 5% untuk setiap algoritma secara otomatis menyeimbangkan jumlah data. D. Model yang menggunakan voting terbanyak dari beberapa algoritma. Karena di sini yang dimaksud dengan majority class classifier yang dimana model itu cuma memprediksi label-label yang paling sering muncul di dataset. Oke, karena ini terjadi karena imbalance pada kelasnya juga. Oke, next. Dalam sistem prediksi kegagalan mesin produksi atau rare events, bias akibat kegagalan mesin sangat tinggi. Jika Anda menghadapi akurasi paradoks, prioritas optimasi Anda seharusnya pada berarti kita harus mencegah adanya kegagalan dalam mesin prediksi. Mungkin soal dulu ya. Jadi kegagalan mesin produksi. Oke. Ini, kita lihat pilihannya. Ada pilihannya. Meningkatkan akurasi keseluruhan hingga mencapai ini kayaknya enggak. Lalu mengurangi ukuran dataset agar lebih seimbang. Terus memaksimalkan recall untuk memastikan sebanyak mungkin potensi kegagalan terdeteksi, lalu meminimalkan false positif agar tim teknis tidak sering mengecek mesin yang sehat. Kalau misalnya buat mencegah ya, berarti kayaknya jawaban ada A dan D ini kurang tepat, jadi mungkin jawabannya yang C, yang memaksimalkan recall. Ya, jadi kalau recall itu kan berarti eh, true positif dibagi true positif ditambah false negatif, berarti dari total banyaknya label positif yang ada, mana yang berhasil kita tangkap. Jadi kalau misal kita mau memastikan supaya semua ciri-ciri dari mesin itu bakal gagal, berarti kita harus memaksimalkan recall supaya kita dapat mungkin melakukan tindakan pencegahan dan lain sebagainya. Okay, next. Oke, kenapa akurasi yang tinggi seringkali menjadi ilusi pada dataset intrusi jaringan? A. Karena intrusi biasanya sangat jarang terjadi dibandingkan aktivitas normal. B. Karena model pohon keputusan atau decision tree selalu menghasilkan akurasi 100%. C. Karena data jaringan selalu terenkripsi. D. Karena metrik akurasi hanya bisa dihitung pada data numerik. Karena pada deteksi intrusi jaringan itu, dia biasanya jarang terjadi. Jadi kalau kita pakai akurasi yang tinggi itu bisa menjadi paradoks tersendiri. Oke. Next. Jika akurasi paradoks terjadi, hubungan antara precision dan recall biasanya menunjukkan bahwa akurasi paradoks pilihannya yang A, keduanya sangat tinggi mendekati 1, lalu B, akurasi tinggi namun recall pada kelas minoritas sangat rendah, yang C, akurasi rendah namun precision tinggi, yang D, precision rendah berarti malah terlalu banyak udah si kelas minoritas. Kayaknya jawabannya tuh yang B ya, karena A sama D itu nggak mungkin. Terus ya, yang B jawabannya. Oke, next. Dalam studi kasus, Anda mengevaluasi model klasifikasi sentimen pelanggan dengan kelas positif, negatif, dan netral. Jika kelas netral mendominasi 95% data, teknik mana yang paling efektif dalam mengatasi akurasi paradoks? A. Menghapus semua data berlabel netral. B. Mengabaikan akurasi dan hanya menggunakan grafik bar. C. Menggunakan confusion matrix untuk melihat distribusi kesalahan antar kelas. D. Menggunakan mean absolute error sebagai fungsi aktivasi. Baik, untuk
teknik mana yang paling efektif dalam mengatasi akurasi paradoks dalam kondisi ini? Yang untuk jawab pasti salah karena kita tidak mungkin menghapus data benar-benar netral dan kita untuk jawaban B juga kemungkinan tidak benar. Oke, mari kita lihat untuk jawaban C dan D distribusi kesalahan. Oke, untuk jawabannya kemungkinan besar tuh yang C ya, itu kita menggunakan confusion matrix untuk melihat distribusi kesalahan antar kelas. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, A dan B itu nggak mungkin. Lalu untuk pilihan D tadi itu ada mean absolute error itu buat loss function dalam regresi ya, jadi bukan buat klasifikasi. Jadi jawaban yang tepat tuh C. Kenapa? Karena confusion matrix itu sebenarnya juga dapat membantu mengidentifikasi apakah model hanya memprediksi netral atau benar-benar berjalan belajar perbedaan antar sentimen itu. Jadi kita nggak ngelihat dari sudut pandang akurasi doang. Jadi kita ngelihat juga distribusi dari kesalahan antar kelasnya ya. Jadi kayak ngebandingin misalnya true positifnya atau false positifnya dan lain sebagainya itu kita analisis supaya kita bisa tahu kemampuan model itu sebenarnya emang benar-benar belajar di antara tiga kelas itu atau memang cuma ngeprediksi kelas mayoritas doang gitu. Next. Oke, apa peran baseline model seperti zero R dalam mendeteksi adanya akurasi paradoks? A. Untuk menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. B. Untuk memberikan standar akurasi minimum yang harus dilampaui model cerdas. C. Sebagai pengganti algoritma deep learning yang terlalu rumit. D. Untuk membersihkan data dari outlier sebelum pemodelan. Oke, untuk baseline ini seperti zero R itu dapat digunakan untuk seharusnya untuk memberikan standar akurasi minimum yang harus dilampaui oleh model cerdas. Ini menurut saya jawabannya yang B. Oke, data benar. Oke, jadi jika model kompleks itu punya akurasi yang sama dengan model yang hanya menebak kelas terbanyak seperti zero R, oleh karena itu modelnya itu jadi tidak belajar apa-apa. Jadi kita bisa menggunakan baseline zero R untuk sebagai pemberi standar akurasi minimum yang harus dilampaui oleh model yang kita buat itu. Next, secara konseptual, akurasi paradoks sering terjadi karena fungsi loss. Misal cross entropy memperlakukan yang A, setiap sampel data memiliki bobot kepentingan yang sama secara default. Yang B, input numerik sebagai data kategorikal. Yang C, hanya nilai probabilitas tertinggi sebagai prediksi akhir. Yang mungkin bisa di-scroll ya pilihannya. Yang D, kesalahan pada kelas minoritas lebih fatal daripada kelas mayoritas. Buat cross entropy itu kan emang kalau misalnya secara default rumusnya itu dia memperlakukan kelas secara sama kan. Artinya kalau misalnya kita pakai fungsi itu tuh sebenarnya anggapan defaultnya adalah semua atau setiap kelasnya itu memiliki jumlah data yang sama. Jadi kita nggak ngepanis kelas tertentu tuh dengan nilai yang berbeda-beda. Kita padasan dengan nilai yang sama. Jadi itulah kenapa kalau misalnya kita pakai kelas yang imbalance, itu kita harus biasanya ada tuning hyperparameter buat kelas imbalance supaya kita bisa ngepanis kalau misalnya dia salah di kelas mayoritas, kalau dia salah di kelas minoritas itu lebih fatal daripada kelas mayoritas. Sehingga jawabannya itu yang A ya. Next. Selanjutnya, dalam multi-class confusion matrix untuk 3 kelas A, B, C, di manakah letak nilai prediksi yang benar untuk setiap kelas? A. Pada kolom terakhir dari matriks. B. Pada diagonal utama matriks dari kiri atas ke kanan bawah. C. Hanya pada baris pertama saja. D. Tersebar secara acak di seluruh sel matriks. Nah, kalau untuk multi-class confusion matrix, untuk melihat true positifnya itu, dia bisa kita lihat pada diagonal utama matriks dari sisi kiri atas itu sampai ke kanan bawah. Jadi diagonal utamanya akan mengikuti titik-titik di mana kelas aktual sama dengan kelas prediksi. Misalnya kelas A dengan kelas aktual A dengan kelas prediksi A, kelas aktual B dengan kelas prediksi B, dan seterusnya. Sebuah model klasifikasi jenis hewan memprediksi kucing sebagai anjing sebanyak 5 kali dalam confusion matrix.
Memprediksi kucing sebagai anjing. Oke. Angka 5 ini merupakan false negatif untuk kucing dan false positif untuk anjing. Oke. Tadi soalnya tolong dilihat dulu. Kucing sebagai anjing ya. Oke, next. False positif untuk kucing dan false negatif untuk anjing. Yang B nilai akurasi model untuk kelas hewan peliharaan. C true positif untuk anjing dan D true negatif untuk kedua kelas tersebut. Kalau dilihat soalnya itu dijelasin nggak ya tadi? Disebutnya sebagai anjing. Eh, Mungkin kalau dari modelnya sendiri kan dia memprediksi kucing sebagai anjing sebanyak 5 kali. Ini tergantung kita perspektif positif case-nya itu ada di mana. Misal modelnya itu digunakan untuk memprediksi kucing. Nah, kalau dia memprediksi kucing tapi dia hasilnya itu anjing, ini seharusnya berada di false negatif untuk kucing. Tapi kalau misalnya di positif apa namanya? Kalau di kelas positifnya itu di anjing, nanti dia bakal terbalik juga. Kemungkinan jawabannya itu seharusnya yang A. Gagal deteksi sebagai kucing dan false positif bagi anjing, di mana salah dideteksi sebagai anjing. Gitu. Next. Bagaimana cara menghitung precision untuk kelas positif dalam matriks multiclass? Oke. Coba lihat lagi soalnya. Menghitung precision untuk kelas positif. Oke. Membagi jumlah prediksi benar kelas tersebut dengan total baris kelas tersebut. D. Membagi jumlah diagonal dengan total seluruh sampel. Yang C. Membagi jumlah prediksi benar kelas tersebut dengan total kolom prediksi kelas tersebut. Yang D. Mengalihkan recall dengan F1 score. Kemungkinan jawabannya yang membagi jumlah kelas total kolom precision ya. Precision itu berarti kan true positif ditambah false positif kan. Kalau false positif itu artinya kita jawab true tapi harusnya false. Mungkin bisa dibantu. Nah, di sini kita menghitung precision untuk kelas positif di matriks multiclass. Untuk menghitung precision seperti yang tadi sudah disebutkan dengan rumus true positif dibagi, berarti kan true positif adalah membagi jumlah prediksi benar kelas tersebut dengan di sini ada yang membuat kami sedikit bingung itu di total baris atau total kolom. Total kolom prediksi kelas atau total baris prediksi kelas. Bentar. Jadi mari kita coba Yang mungkin yang A ya jawabannya ya, total baris. Oke, ternyata dia seharusnya membagi kelas jumlah prediksi benar dengan total kolom prediksi kelas, yang dimana precision itu berfokus pada dari semua yang diprediksi sebagai X, berapa data yang benar-benar X-nya doang. Kalau kita pakai total baris itu dia akan menghasilkan nilai recall. Oke. Nice. Ini bakal kita jadikan catatan untuk kedepannya. Next. Apa perbedaan utama antara macro averaging dan micro averaging dalam mengevaluasi confusion matrix multiclass? Yang A, makro selalu menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada mikro. Yang B, micro averaging mengabaikan kelas minoritas penuhnya. Yang C, mikro hanya digunakan untuk dua kelas sedangkan makro untuk lebih dari kelas. Yang D, makro memberikan bobot yang sama pada tiap kelas sedangkan mikro. Jawabannya yang D. Yang D? Oke.
Jadi kalau makro itu dia menghitung total ya, metrik per kelas lalu dirata-ratain. Jadi dia nggak peduli tentang bobot atau ya bobot antar kelasnya sesuai dengan jumlah datanya. Jadi kalau mikro itu dia benar-benar ngitungin ini ya dari nilai-nilai confusion matrixnya kayak TP, FP, FN dan lain sebagainya. Jadi itu lebih lebih apa ya lebih bisa ngebantu buat kelas yang minoritasnya ya. Next. Oke, di sini ada studi kasus. Pada klasifikasi tingkat urgensi rumah sakit, itu ada 3 kelas, merah, kuning, hijau. Model sering memprediksi pasien gawat sebagai kuning, di mana sel pada confusion matrix fenomena ini paling berbahaya. Mari kita lihat terlebih dahulu diagonal merah-merah, baris kuning, kolom merah, baris merah, kolom kuning, baris hijau, kolom merah. Ini mungkin seharusnya lebih mudah jika kita visualisasikan. Bentar. Pak, untuk baris sendiri kan dia sebagai nilai aktual. Kalau predicted itu adanya di kolom kan. Kalau dia memiliki tingkat urgensi, bentar. Merah sebagai kuning. Oh, berarti aktualnya merah tapi dia dibilang kuning. Misal bentar kuning. Mana sel paling berbahaya. Kalau diagonal merah-merah ini sudah pasti salah karena merah-merah itu which means dia true positif. Kalau baris kuning kolom merah itu aktualnya kuning, predictednya merah. Ini aktualnya merah, predictednya kuning. Kalau Terus ini jawabannya sudah yang C ya berarti. sama dia. Ya, betul. Oke, jadi kan tadi baris itu menunjukkan nilai aktual. Kalau predicted itu adanya di kolom. Gitu. Jika sebuah confusion matrix 4x4 memiliki banyak tinggi di luar diagonal, apa kesimpulan yang paling logis? Memiliki banyak tinggi. Model sudah teroptimasi dengan sempurna, model memiliki bisa membedakan antar kelas yang berbeda. Lalu model memiliki bias yang rendah dan variance yang rendah, dan D, data tersebut memiliki terlalu banyak fitur redundant. Bisa lihat lagi soalnya. Banyak nilai tinggi di luar diagonal, berarti yaitu berarti dia nggak bisa ngebedain kelas ya. True positif kan berarti nilainya berarti rendah karena dia kalau misalnya di luar diagonal tuh pasti karena diagonal tuh true positif ya. Dat lagi jawabannya mungkin. Kemungkinan jawabannya yang B. Dia nggak bisa ngebedain antar kelas yang berbeda. Ya. Oke, next. Oke, di sini dalam skenario dataset yang tidak seimbang atau imbalance di multiclass, metrik rata-rata mana yang lebih jujur dalam menunjukkan performa pada kelas langka? Oke, di sini ada A, macro average F1 score, B, akurasi keseluruhan, C, jawab C, micro average F1 score, D, sum of square residuals. Jawabannya yang C ya. Ya, ternyata jawabannya seharusnya Yang A. itu macro average F1 score. Ya, makro itu memberikan bobot yang sama untuk setiap kelas tanpa peduli berapa banyak sampelnya, sehingga nantinya kegagalan pada kelas langka Oke. Kenapa macro average F1 score? Karena makro itu memberikan bobot yang sama untuk setiap kelasnya tanpa peduli berapa banyak sampel ya. Jadi semua kelas itu diperlakukan sama ya. Sehingga kegagalan pada kelas langka akan langsung terlihat jelas. Next. Studi kasus sebuah sistem pengenalan tulisan tangan 0 sampai 9 memiliki angka tinggi di pertemuan di baris 3 dan kolom 8. Apa artinya? Kalau baris itu berarti dia nilai prediksinya dan
kolom itu dia nilai aktualnya. Berarti, Terbalik. Untuk baris itu aktual, prediksi di kolom. oh iya, Ya. oke. Di baris itu aktual berarti 3 itu actual ya, dan kolom 8 berarti prediksi ya. Berarti dia eh, Oke, berarti mungkin dia kalau sering mengira 3 itu sebagai 8. Ini berarti jawabannya yang C. seperti yang sudah dijelaskan, kalau baris itu adanya di data aktual, meanwhile kolom itu sebagai data prediksi. Jadinya model itu salah mengira angka 3 sebagai 8. Selanjutnya, apa fungsi utama dari normalisasi confusion matrix dalam mengubah angka menjadi persentase? A. Menghilangkan kebutuhan akan metric precision dan recall. B. Mengurangi overfitting pada model selama pelatihan. C. Untuk mempermudah melihat perbandingan kesalahan antar kelas jika jumlah sampel tiap kelas sangat berbeda. D. Agar total seluruh sel dalam matriks berjumlah 100. Di sini fungsi utama dalam normalisasi confusion matrix itu sudah pasti jawabannya yang C. Dalam mempermudah melihat perbandingan kesalahan antar kelas. Jadi kita bisa melihat proporsi kesalahan antar kelasnya itu secara adil, meskipun ada satu kelas yang punya 1000 data dan di kelas lainnya itu datanya lebih sedikit, hanya 10 seperti itu. Dalam Python scikit-learn, fungsi mana yang digunakan untuk menghasilkan laporan metrik lengkap? Hmm, Coba pilihannya. Kalau nggak salah tuh yang antara A apa B gitu. Mungkin bisa dibantu ya. Oke, kita coba yang A. Oke, salah yang B. Oke, di classification report ini dia memberikan ringkasan precision, recall, dan advanced score untuk setiap kelas beserta rata-ratanya. Tadi sebenarnya emang udah pengen jawab B ya, cuma sepertinya ada kekeliruan ya di teman saya. Oke, selanjutnya, kurva erosi atau receiver operating characteristic memetakan hubungan antara dua variabel utama, yaitu precision dan recall, bias dan variance, true positive rate dan false positive rate, D. Akurasi dan kerugian. Untuk erosi sendiri itu dia digunakan untuk memetakan hubungan antara true positive rate dan false positive rate ya. Karena erosi itu menggambarkan trade-off antara manfaat TPR atau true positive rate dengan cost kesalahan di false positive rate pada berbagai threshold. Apa makna AUC atau area under curve sebesar 0,5 pada kurva erosi? Yang A, model tidak lebih baik daripada tebakan acak. Oke. Yang B, model memiliki overfit yang sangat parah. C, model memiliki kemampuan prediksi yang sempurna. D, model hanya memprediksi satu kelas saja. Kalau AUC itu berarti kan nilai maksimal 1 ya. Karena itu merupakan nilai dari luas nilai yang terbentuk di area di kurva erosi kan. Kalau misalnya B, C, dan D, itu kayak nggak mungkin. Jadi mungkin jawabannya yang A. Next. Di sana studi kasus, Anda sedang menyetel threshold untuk mendeteksi kanker. Anda ingin meminimalkan risiko pasien kanker terawat atau false negatif, di bagian mana pada kurva erosi Anda sebaiknya memilih titik threshold. A. Tepat di tengah kurva, di bagian kiri bawah, di bagian kanan atas, di bawah garis diagonal. Oke, untuk yang false negatif ya. False negatif itu kan kalau di AUSA itu kalau di erosi itu berarti yang sumbu X-nya. Berarti kalau misalnya kita mau threshold mungkin di bagian bawah sini bukan atas.
di bagian kanan atas mungkin. Nah, ya. Jadi meskipun FW yang tinggi, jadi kita harus memastikan bahwa tidak ada pasien kanker yang terlewat ya. Next. Oke, jika kurva erosi adalah sebuah model berbentuk siku-siku yang menyentuh titik 0,1. Apa artinya? A. Terdapat kesalahan dalam perhitungan data. B. Model tersebut adalah pengklasifikasi sempurna atau perfect classifier. C. Model hanya memiliki akurasi 50%. D. Model tersebut gagal mempelajari pola data. Jawabannya yang B ya. Jadi kalau grafiknya itu benar-benar bentuk siku-siku di 0,1 berarti hmm, nilai nilai itu perfect karena berarti true positive rate-nya itu berarti 1 kan. Terus false positive rate-nya itu 0, jadi luasnya itu 1 pas. Jadi perfect classifier. Oke. Selanjutnya, kenapa kurva erosi dianggap lebih stabil daripada akurasi saat menghadapi dataset yang tidak seimbang? A. Karena erosi hanya berlaku untuk model berbasis pohon atau tree base. B. Karena erosi tidak menggunakan data dari kelas mayoritas. C. Karena erosi secara otomatis menyeimbangkan data sebelum diproses. D. Karena TPR dan FPR dihitung berdasarkan total masing-masing kelas, bukan total keseluruhan sampel. Di sini kenapa ROC itu lebih stabil daripada akurasi? Oke, seharusnya jawabannya itu yang D. Ya betul, karena ROC itu terkontaminasi oleh salah satu kelas yang punya datasetnya lebih besar. Jadi dia menghitung berdasarkan total masing-masing kelasnya, nggak dihitung berdasarkan keseluruhan sampel yang ada. Next, Anda membandingkan dua model A dan B. Kurva ROC A berada di atas model B pada semua titik. Kesimpulan apa yang diambil? Yang pilihan yang A, model A secara dominan lebih baik daripada model C. Model B lebih baik untuk kelas modalitas. C, model A membutuhkan waktu pelatihan yang lama. D, perlu sampai dilihat soalnya dulu dong. Model A, itu jawabannya yang A ya. Karena semakin atas tuh berarti nilainya bakal semakin bagus ya, karena area di bawah kurvanya itu lebih luas A dibanding B, jadi dia bisa lebih prediktif powernya lebih besar. Next. Oke, apa yang terjadi pada kurva erosi jika kita secara tidak sengaja menukar label positif dan negatif? Misal sakit jadi 0, sehat jadi 1. A. Kurva akan menjadi garis lurus vertikal. Kurva akan berada di bawah garis diagonal. C. Nilai AUC akan menjadi negatif. D. Kurva akan tetap sama. Ini dia menukar label positif dengan label negatif. Kemungkinan jawabannya itu yang B mungkin. Ya betul. Di sini model prediksinya bakal berbalik. Kalau kita ngebalikin labelnya itu jadi yang positif dari negatif jadi positif. Nah kalau kita balikin lagi keseluruhan keputusannya, nanti performanya bisa kembali bagus. Next, dalam konteks deteksi spam email, apa arti dari false positive rate di kurva erosi? False positive rate itu berarti kalau kita ambil dari false positive sendiri itu kita nebak positif, tapi ternyata negatif, berarti kita nebak itu. Lihat soal lagi dong. Kita tebak itu spam, padahal dia nggak spam. Oke. Yang A, presentasi email penting bukan spam, selalu masuk ke folder spam. Oke. Yang B, jumlah total email yang dideteksi sebagai spam. Yang C, presentasi email spam yang berhasil masuk ke folder inbox. Yang D, akurasi model yang mendeteksi email normal. Berarti jawabannya yang A ya. Jadi karena false positive rate itu mengukur seberapa banyak sampel negatifnya yang bukan spam. Yang
ternyata tuh dia malah diklasifikasi sebagai email yang spam di positif. Next. Selanjutnya, kapan sebaiknya Anda menggunakan kurva precision recall daripada kurva erosi? A. Saat model Anda adalah model regresi linear. B. Saat dataset sangat seimbang. C. Saat Anda ingin mengukur kecepatan inferensi model. D. Saat Anda memiliki ketidakseimbangan kelas yang ekstrim dan kelas positif yang sangat langka. Nah, kapan kita bisa menggunakan precision recall? Itu karena precision recall dia sangat sensitif terhadap dataset kelas yang memiliki dataset kecil itu seharusnya jawabannya D. Nah, dia lebih sensitif terhadap performa pada kelas minoritas karena tidak melibatkan metrik true negatif yang jumlahnya akan masif. Next. Titik 11 pada kurva erosi merepresentasikan strategi klasifikasi di mana model yang A ya jawabannya. Oke, ternyata jawabannya yang C, karena ternyata kalau di 11 itu dia memprediksi semua sampel sebagai positif. Jika semua dibilang positif, maka model pasti menangkap semua sampel positif atau TPR1, tapi juga salah pada semua sampel negatif atau FVR1. Oke, next. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar antara model parameter dan hyperparameter? Hyperparameter hanya ada di deep learning, parameter ada di statistik klasik, B. Tidak ada perbedaan, C. Parameter menentukan akurasi, hyperparameter menentukan kecepatan, D. Parameter dipelajari data selama training, sedangkan hyperparameter ditentukan oleh pengguna. Oke, untuk hyperparameter sendiri itu ditentukan oleh pengguna ya, karena hyperparameter sendiri itu bisa dianalogikan seperti kita melakukan setting atau kita mengatur sesuatu secara manual. Di parameter seperti weight dan bias itu bersifat internal pada model masing-masing. Meanwhile, hyperparameter itu kayak learning rate bersifat eksternal yang mengontrol proses belajar modelnya itu. Next. Anda melatih model Canary Neighbor atau KNN, manakah yang merupakan hyperparameter yang perlu dioptimalisasi? Yang A rata-rata dari fitur numerik, B label kelas dari data latih, yang C jumlah tetangga, yang B nggak pakai reduksi. Jawabannya yang C. Jadi kalau KNN itu kita memang harus atur jumlah tetangga terdekatnya yang mau kita gunakan untuk klasifikasi. Jadi kita atur sendiri ya, supaya kita cari nilai optimalnya yang benar-benar bisa merepresentasikan classifier yang baik. Next. Oke, apa kelemahan utama dari metode grid search dalam hyperparameter tuning? A. Selalu menghasilkan model yang overfitting. B. Sering melewatkan nilai optimal karena hanya mencoba nilai tertentu. C. Hanya bisa digunakan untuk model linear. D. Sangat lambat karena mencoba setiap kombinasi yang mungkin. Karena grid search ini, metode grid search itu dia akan membuat komputasinya sangat lambat ya. Nah, grid search itu sangat exhaustive. Jika ada banyak hyperparameter, dia akan mencoba jumlah kombinasinya satu persatu. Nah, nantinya jumlah kombinasinya ini akan meledak dan membuat waktu komputasinya itu akan menjadi sangat lambat. Jadi untuk grid search sendiri sebenarnya kurang direkomendasikan untuk model yang punya hyperparameternya banyak. Dalam random search, mengapa seringkali memberikan hasil yang hampir sama baiknya dengan grid search, tapi lebih cepat? Yang A karena random search tidak membutuhkan data validasi, yang B karena secara matematis acak selalu baik data terstruktur, yang C karena random search lebih efektif dalam menjelajahi ruang-ruang data yang luas tanpa terjebak pada kombinasi yang terpenting, yang D karena random search memiliki nilai. Jawabannya mungkin yang C ya. Jadi kalau misalnya kita grid search itu berarti kan kita bakal benar-benar cobain satu-satu kombinasinya. Dan kalau misalnya ternyata ada di area tertentu gitu, misalnya yang mau kombinasi jelek dan kita masih coba di area itu kan bakal lama banget ya, bakal bikin trainingnya bakal lama. Sehingga random search justru bakal jadi langkah yang efektif. Kenapa? Karena
kita bisa ada gambaran tentang ruang tersebut yang direpresentasikan oleh hasil random search di ruang tertentu itu. Next. Oke, apa peran cross validation dalam proses hyperparameter optimization? A. Untuk memastikan bahwa kombinasi hyperparameter yang dipilih memang general, yaitu tidak hanya bagus di satu set data. B. Untuk menggantikan kebutuhan data testing. C. Untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik secara otomatis. D. Untuk mempercepat proses pelatihan model hingga 5 kali lipat. Oke, di sini peran dari cross validation itu sudah pasti yang A. Agar ketika kita memilih hyperparameter itu cross validation nantinya akan mencegah kita untuk ngambil hyperparameter yang cuma ngasih keuntungan di satu set data tertentu. Jadinya dia bisa memberikan hasil-hasil yang lebih adil. Anda melatih random forest dan menemukan bahwa model memiliki akurasi 100% pada data training tetapi sangat buruk pada data validasi. Hyperparameter mana yang sebaiknya Anda kecilkan? Oke, berarti kalau kasusnya kayak gini, ini udah pasti overfit ya, karena data training 100% tapi ternyata akurasinya di validasi itu rendah banget. Untuk kita lihat pilihannya mungkin. Oke, berarti kalau misalnya overfit, kita harus mengurangi tingkat kekompleksan modelnya. Mungkin jawabannya antara A sama D ya. Mungkin bisa dibantu oleh Aini untuk memutuskan pilihan jawabannya antara A sama D. Oke, mungkin mari kita lihat dulu. Random forest kan dia tree base ya. Mungkin untuk dikecilin tuh mungkin dari max depth-nya mungkin. Oke, betul. Pohon yang terlalu dalam kan dia akan lebih ke ngafalin datanya itu sehingga terjadinya overfit. Dengan kita ngebatasin max depth dari kedalaman pohonnya itu, kita bisa maksa modelnya ini biar mempelajari pola yang lebih general. Dia jadinya nggak cuma ngafalin datanya doang. Selanjutnya, Bayesian optimization merupakan teknik tuning tingkat lanjut yang bekerja dengan cara A. Hanya menggunakan rumus Bayes untuk menghitung akurasi. B. Mencoba nilai secara acak hingga waktu habis. C. Menghapus satu parameter yang dianggap tidak penting oleh statistik. D. Membangun model probabilitas dari performa sebelumnya untuk memutuskan nilai mana yang layak dicoba berikutnya. Ya, untuk Bayesian optimization ini adalah teknik tuning. Oke, karena saya sendiri tidak begitu mengetahui terkait Bayesian optimization, mungkin kita bisa mencari terlebih dahulu apa itu Bayesian optimization dan bagaimana cara kerjanya. Oke, jadi Bayesian optimization itu cara untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari sebuah fungsi yang sangat mahal atau lambat untuk dihitung, seperti black box yang disebut sebagai black box function. Oke. Bayesian optimization ini biasanya berfungsi sebagai akurasi model. Bayesian optimization itu menggunakan teorema Bayes untuk menebak di mana letak hyperparameter yang terbaik berdasarkan hasil percobaan sebelumnya. Untuk Bayesian optimization sendiri itu bekerja dengan cara surrogate model yang dimana kita tidak tahu bentuk asli dari fungsi tujuan kita. Misalnya hubungan antara learning rate dan akurasi. Di sini kita membuat model tidak. Oke, berarti untuk cara kerja dari Bayesian optimization itu dia akan membuat model dalam model. Ada contohnya itu Gaussian process. Nantinya model akan memberikan estimasi nilai fungsi sekaligus tingkat ketidakpastiannya. Selanjutnya dia akan ada cara kerja terkait acquisition function. Ini dia untuk mengambil keputusannya. Function ini nanti akan memberitahu kita di mana titik koordinat hyperparameter yang harus kita coba berikutnya. Di sini dia bakal
ngebalance dua hal terkait exploitation dan exploration. Baik, kalau begitu dia akan membangun model probabilitas dari performa sebelumnya untuk memutuskan nilai mana yang layak dicoba berikutnya. Jawabannya adalah yang D. Next, dalam model SVM, apa efek dari meningkatkan nilai parameter C? Pilihannya, yang A model akan menjadi lebih toleran terhadap kesalahan klasifikasi, yang B model akan berusaha keras mengklasifikasikan setiap titik latih dengan benar, dan C akurasi pada data testing pasti akan meningkat pesat, yang D model secara otomatis berubah menjadi kernel linear. Mungkin bisa kita searching dulu ya tentang SVM dan hyperparameter C-nya ini, karena kemungkinan besar jawabannya ada di A atau B, cuma buat lebih make sure mungkin kita bisa searching aja ya tentang hyperparameter C dan apa dampaknya jika kita merubahnya. Oke, kalau misal kita baca di sini, C itu dia mengontrol trade-off atau pertukaran antara dua hal yang saling bertolak belakang. Dia memperlebar margin, itu mencari celah sebanyak mungkin antar kelas. Yang kedua, dia meminimalkan error atau mengurangi jumlah titik data yang salah. Klasifikasi di data latih sih kan bersamaan. Oke, berarti dia lebih dia mempersempit marginnya. Hmm. Oke, berarti kalau kita lihat soalnya mungkin jawaban yang benar itu yang B ya. Hmm. Karena si yang besar itu memberikan penalti yang berat pada kesalahan klasifikasi di data yang latih. Oke, next. Kenapa kita tidak boleh melakukan tuning hyperparameter langsung menggunakan data testing? A. Karena algoritma tuning hanya bisa membaca data dari folder training. B. Karena data testing tidak memiliki label yang benar. C. Karena data testing ukuran terlalu kecil untuk proses tuning. D. Karena akan menyebabkan data leakage, yang dimana informasi dari testing bocor ke dalam proses pemilihan model. Ini jawabannya yang D ya. Karena sebaiknya tuh kita tuh nggak pakai data testing. Kita better nge-split lagi dari data training. Di situ data training di-split menjadi data validation. Nah, data validation ini kita bisa gunakan untuk tuning hyperparameter. Oke, next. Manakah dari berikut ini merupakan strategi early stopping dalam aktivasi model deep learning? Yang A mengaktifkan array, yang B menghapus setengah dari jumlah neuron di setiap layer, yang C membentuk. Yang D jawabannya ya. Kalau early stopping itu dia sebenarnya tujuannya buat mencegah overfitting. Jadi kalau misalnya dia ternyata misal trainingnya naik dan ternyata validasinya turun, itu berarti model overfit, dan kalau misalnya kita pakai restopping itu dia pasti bakal otomatis stop uh, di apa ya, di proses yang dimana dia lebih yang paling optimal ya. Next. Oke, apa perbedaan utama antara mekanisme data yang hilang kategori MCR, missing completely at random, dan MNAR, missing not at random? A. MCAR berarti data hilang karena kesalahan teknis yang tidak disengaja. MNAR berarti data hilang karena alasan rahasia. B. MCAR hanya pada data numerik, minimal satunya adalah kategorikal. Yang C. MCAR hilangnya data tidak berhubungan dengan variabel manapun. Pada MNAR, hilangnya data berhubungan dengan nilai variabel yang hilang itu sendiri. D. MCAR lebih mudah diperbaiki dengan menghapus baris. MNAR tidak bisa diperbaiki. Untuk jawabannya sendiri, terkait perbedaan utama antara mekanisme data yang hilang kategori, jawabannya seharusnya yang C. Nah, contohnya sendiri di sini, orang dengan gaji sangat tinggi
cenderung tidak mau mengisi kolom gaji di survei. Jadinya bisa ditentukan dia masuk ke kategori MCHR atau MNHR. Oke, dalam sebuah tabel data penjualan harian, kolom harga hilang untuk beberapa hari. Anda memutuskan untuk mengisi nilai yang hilang dengan rata-rata harga atau minimum position. Apa risiko utama teknik ini? Yang A, nilai rata-rata akan membuat model menjadi terlalu lambat, kayak enggak. Lalu rata-rata tidak bisa dihitung jika ada nilai 0, enggak juga. Teknik ini hanya baik untuk data kategorikal, kayak enggak. Yang dia menghilangkan varians dalam data dan dapat memberi sinyal yang salah kepada model bahwa data tersebut sangat stabil. Mungkin jawabannya yang D ya, karena pilihannya itu enggak tepat semua. Dan kalau misalnya kita cermatin juga, emang kalau misalnya kita pakai imputasi mean, itu bisa ngilangin variannya dalam data, jadi kayak kita malah menghancurin varians yang semulanya ya, karena kita mengisi semua data kosongan dengan nilai mean. Nah, next. Oke, metode imputasi mode nilai yang paling sering muncul paling tepat digunakan untuk variabel jenis apa? A. Kategorikal atau nominal seperti warna atau nama kota. B. Kontinu seperti berat badan dan badan. C. Semua jenis data numerik murni. D. Data tanggal atau time series. Karena saya kurang tahu terkait metode imputasi mode ini, mungkin Safwan bisa bantu menjawab. Oke, untuk yang mode ini bisa dilihat pilihannya ya. Buat mode itu berarti kan nilai yang paling sering muncul. Kemungkinan itu jawabannya yang A ya, yang data kategorikal, karena kalau numerik nggak begitu bisa kita pakai buat mode, karena yang namanya juga numerik ya. Jadi kalau kita mau maksa pakai mode itu mungkin malah apa ya, malah nggak merepresentasikan ya, karena jumlah unique value-nya terlalu banyak kalau pakai data yang numerik. Kecuali kalau kita mau mengelompokkannya dalam beberapa uh, grup yang kita range, itu mungkin bisa, tapi pilihan tempat tetap yang pas. Next. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus. Kita memiliki data sensor suhu ruang yang mencatat setiap menit. Ada data kosong selama 10 menit karena gangguan koneksi. Teknik implementasi mana yang paling logis digunakan? A. Forward fill atau linear interpolation. B. Menghapus seluruh kolom suhu. C. Mengisi dengan rata-rata suhu selama setahun terakhir. D. Mengisi dengan angka 0. Oke, dari 3 jawaban B, C, D ini sangat tidak mungkin ya. Kita bisa menggunakan linear interpolation. Nah, di data waktu atau time series ini, suhu menit kemungkinan besar mirip dengan suhu menit-menit sebelumnya. Jadi di antara suhu sebelum, jadi nanti ada 10 ketika data kosong selama 10 menit ini akan diisi dengan data di menit sebelum dan menit sesudahnya. Ya, next, apa keunggulan menggunakan Canaan Imputer dibandingkan Mean Imputation? Oke, yang A, kalian bisa mengisi data yang hilang pada kolom target. Yang B, kalian mempertimbangkan hubungan antar fitur lain untuk menebak nilai yang hilang. Oke, yang C, kalian secara deteksi outlier. Dan D, kalian jauh lebih cepat dan tidak. Oke, kemungkinan jawabannya yang B ya. Karena kalau kalian itu dia nggak sebatas-batas cuma kayak menghitung mean dari variabel itu aja, dari fitur itu aja, tapi dia juga mempertimbangkan fitur lain. Jadi kayak dia mengelompokkan data-data yang lain juga ya, supaya dia bisa mendapatkan nilai-nilai yang mirip gitu dari fitur-fitur yang lain, sehingga itu bisa lebih bagus daripada coba kita asal pakai pen doang. Next. Oke, kapan tindakan listwise deletion menghapus seluruh baris yang mengandung minimal satu nilai kosong dianggap dapat diterima? A. Ketika jumlah data sangat banyak dan persentase data yang hilang sangat kecil. B. Ketika data yang hilang adalah data numerik. C. Ketika model digunakan deep learning. D. Ketika kita ingin meningkatkan akurasi model secara buatan. Di sini ada listwise deletion.
deletion itu metode untuk menghapus seluruh baris yang mengandung minimal satu data yang hilang itu masih nggak nyampe 1%-nya. Kalau data yang hilang sangat sedikit, kita ngapusnya ini nggak bakal ngubah distribusi datanya secara signifikan ya, dan lebih aman daripada imputasi yang salah. Apa resiko jika kita mengimputasi data menggunakan seluruh dataset, termasuk data dating secara bersamaan? Yang A ya jawabannya ya, data leakage. Karena emang kalau misalnya kita ambil statistik kayak Mian itu berarti kalau misalnya kita uh, pakai seluruh data yang dimana itu berarti bakal ada data tesnya juga itu bakal leakage ya. Jadi ada informasi yang kita ambil dari data yang seharusnya kita nggak pernah lihat sebelumnya gitu pas training model. Okay, next. Oke, dalam multivariate imputation by chain equation, proses imputasi dilakukan dengan cara mengisi data yang hilang dengan acak, menghitung rata-rata semua fitur sekaligus, memperlakukan semua setiap fitur dengan data hilang sebagai variabel target dalam serangkaian model regresi. D. Menggunakan secara berulang atau iteratif. Oke, Anda memiliki kolom pekerjaan dengan 30% data kosong. Anda membuat kategori baru bernama unknown untuk mengisi kekosongan tersebut. Strategi ini disebut ini ya yang C. Hmm. Oke, jadi kita membuat kategori baru unknown sehingga itu model tetap bisa belajar kalau fakta bahwa arti hilang itu justru memiliki arti tersendiri. Next. Oke, kenapa pengisian nilai hilang dengan median seringkali disukai daripada mean untuk data numerik? Oke, ini bisa langsung kita jawab karena median tuh lebih robust daripada terhadap pengaruh outlier dalam data. Soalnya kan kalau mean sendiri, kalau dia ada salah satu data yang tiba-tiba nilainya lebih tinggi dari data lain atau dia punya outlier tuh bakal berpengaruh banget untuk mean. Mean tuh bakal ketarik banget oleh nilai ekstrim. Kalau median tuh ada di tengah distribusi. Baik, ya ini keseluruhan hasil dari diskusi kami. Terdapat 4 soal yang salah dan nantinya bisa kami jadikan sebagai evaluasi dan pembelajaran ke depannya. Baik, sekian dari kami untuk diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.